pola bilangan. Pola bilangan merupakan deretan atau barisan angka yang memuat pola atau jarak tertentu. Pada bab pola bilangan ini kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama, bagaimana cara melanjutkan ke suku berikutnya. Yang kedua, kita akan melakukan generalisasi atau mencari bentuk umum atau pola umum dari suatu deret atau baris. Baik, kita akan masuk pada contoh. Nah, di sini saya mempunyai deret bilangan dengan pola tertentu. Pertanyaannya, bagaimana atau berapa angka selanjutnya setelah 19 ini? Berapa suku berikutnya? Dua suku berikutnya? Bagaimana cara mencarinya? Mudah. Yang pertama, kita harus tahu dulu selisih antar suku. Jadi yang dinamakan suku itu ini. Suku pertama, suku kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahuinya, kita coba mengurangkan. Oh, antara 3 ke 7 itu ternyata bertambah sebanyak 4. Jangan cuma suku pertama dan keduanya saja, kita lihat juga suku ketiga dan suku kedua dan ketiganya. Apakah pertambahannya juga masih konstan ditambah 4 atau berbeda? Kita lihat antara 7 ke 11. Oh, ternyata intervalnya itu juga sama, bertambah 4, dan seterusnya. 11 ke 15 juga ditambah 4, 15 ke 19 juga ditambah 4. Berarti suku selanjutnya setelah 19 tinggal kita tambahkan dengan 4. 19 ditambah 4 jadi hasilnya 23. Selanjutnya setelah 23 kita tambahkan lagi 4, jadi hasilnya 23 ditambah 4 27. Selesai. Baik, tadi sudah belajar menentukan atau melanjutkan suku berikutnya dari satu deret. Sekarang kita akan belajar cara mengeneralisasi atau mencari rumus umum dari suatu deret ini. Nah, jadi sehingga saat kalian ditanya, misal suku ke 1000 dari deret ini berapa, jadi kalian tidak perlu beribad untuk setelah 19 berapa, 23, 27 sampai ke 1000, itu akan memakan waktu yang lama. Inilah guna mengapa kita harus melakukan generalisasi pada suatu deret. Jadi kita bisa menggunakan rumus umumnya berdasarkan generalisasi tadi. Jadi guna dari rumus umum atau generalisasi ini, kita bisa mencari suku keberapapun dengan mudah dan cepat tanpa harus melanjutkan baris atau suku demi suku sampai ke 1000. Kita lanjut. Dari contoh tadi kita dapat bahwa intervalnya ini 4 ditambah 4. Nah, untuk melakukan generalisasi, gunakan saja rumus ini. Kalian harus mengingat rumus ini saja. Jadi ini adalah dasar untuk melakukan generalisasi. Bagaimana cara penerapannya? Mudah. Kita cari dulu. Di sini suku ke, terus ini nilainya, dan buat lagi pola. Nah, pada suku ke n, pada suku ke 1, kita tahu bahwa dia bernilai 3. Jadi 3 ini merupakan suku pertamanya dari deret ini. Selanjutnya polanya gunakan rumus ini. Kita akan melakukan generalisasi. Generalisasi itu sama seperti kita membuat pola. Kita langsung isi saja. UN berarti suku pertama itu sama dengan, langsung isi yang bagian rumusnya. A
A ini adalah suku pertama. Suku pertama dari suatu deret itu biasa disebut atau disimbolkan dengan huruf A kecil. Jadi A di sini 3 ditambah N. N ini keberapa? Suku keberapanya? Nah, jadi di sini suku ke 1. 1 dikurang 1. Ini sudah rumus bakunya. Tidak bisa diganti dengan angka lain. Dia harus dikurang 1. Terus dikali B. B ini apa? B ini adalah intervalnya, jarak antar suku. Jadi di sini kita tahu 3 ke 7 itu berjarak ditambah 4. Jadi kali 4. Selanjutnya, suku kedua. Kita tahu pada deret ini suku keduanya 7. Polanya kita ikutin. A 3 ditambah, ini suku kedua, berarti 2 dikurang 1. 1 tadi ketentuan dan dikali juga sama. 7 ke 11. Dia berjarak 4. Jadi kita lakukan generalisasi. Selanjutnya, ketiga. Kalau suku ketiga itu kita 11. Terus polanya ikutin A 3 ditambah N, ini adalah suku ke 3 dikurang 1 dari ketetapan rumus dikali 4, masih tetap 4. Nah, dari 3 saja kita sudah bisa melakukan generalisasi. Jadi untuk suku ke N didapat rumus, nilainya kita belum tahu. Untuk suku ke N rumusnya jadi tetap A 3 ditambah, nah karena ini sifatnya berubah 1, 2, 3, jadi ini menyesuaikan. Jika dia suku ke 1 maka di sini ditulis 1, jika dia suku ke 2 maka ditulis 2. Berarti kalau jika dia suku ke N maka di sini ditulis N. Min 1 itu rumus bakunya dikali 4. Nah, rumus ini kita sederhanakan lagi menjadi paling sederhana. 3 tetap kalikan N kali 4. Jadi 4N. Selanjutnya min 1 kali 4. Hasilnya min 4. Kurangkan apa yang bisa dikurangkan. N karena cuma ada 1, dia tidak bisa kita kurangkan. Berarti yang kita kurangkan hanya angka, yaitu 3 dan min 4. 3 dikurang min 4. Bayar 3 ngutang 4. Berarti masih sisa utang 1. 4N tidak ada pasangan, kita langsung tulis. 3 dikurang 4 tadi hasilnya min 1. Jadi didapatlah pola umum dari deret kita tadi yang ini adalah 4N min 1. Jadi di sini kita sudah dapat pola dari deret ini, yaitu 4N min 1. Jadi kalau ditanya suku ke 1000 atau U1000 berapa, kalian tidak perlu lagi melanjutkan 23, 27, 41, 31. Tak perlu, itu menghabiskan banyak waktu. Inilah guna dari generalisasi tadi, pembuatan pola umumnya. Kita bisa langsung jawab, langsung masukkan saja. U1000 sama dengan 4N min 1. Nah, 4N, N ini tadi suku ke. Jadi kalau di sini ditanya 1000, maka N nya diganti dengan 1000. 4 kali 1000 dikurang 1. 4 kali 1000, 4000 dikurang 1, jadi hasilnya 3999. Inilah suku ke 1000 dari deret ini. Misal juga ditanya lagi,
suku ke 10. Mudah. 10 sama dengan 4 dikali 10 dikurang 1, berarti 40 dikurang 1, 39. Jadi suku ke-10 dari deret ini adalah 39. Mudah, hanya hitungan beberapa menit saja kita sudah bisa menemukan, daripada kita harus mencarinya satu persatu sampai ke 10. Itu akan memakan banyak waktu.